dan sholat, betapa pentingnya sembahyang 5 waktu yang terus kita laksanakan. Maka kita ingin sembahyang yang senantiasa terulang alik pada tiap hari tidak kurang daripada 5 kali. Maka dengan sejumlah sekian tauhid dan makna yang ditekankan ini sembahyang yang lain, kita tidak mau turun dengan sembahyang yang sudah sekian kali kita laksanakan itu ternyata masih belum sama dengan sembahyang yang nanti kita laksanakan. Ini bahasa logik. Siapapun yang kalau pada pulang buat baju jadi tukang jahit atau juga yang buka bengkel, tukang cat, tukang bangunan, tukang lampu, wiring dan seumpamanya, mesti kalau orang sudah bekerja di sana sampai sekian tahun, dia memang mahir betul. Ani Jenjar misalnya, dia sekilas saja tengok sudah tahu dan dapat membedakan antara yang palsu dengan yang tidak. Itu sekilas mata dia mana. Itu dengan sentuhan ujung jarinya saja dia sudah dapat membedakan. Ada campuran, tak ada campuran terhadap emas. Tahu itu bukan emas murni. Sekilas dia katakan itu adalah emas 916. Emas 91 berapa? Emas 999.9. Itu kena mahir. Nah, sekarang bagaimana dengan sembahyang? Orang yang sudah tiap malam buat martabak, itu sampai simbang pun. Jadi kita bagi tumpang langsung pun juga tetap tidak jadi. Yang dia tadi itu nonton, Pak Long mana? Apa kabarnya? Kalau apa perincat apa saja? Goreng. Masa? Kalau ya kerja sampai hari. Tukang kita mah susun bata, mungkin kita sebut ikat bata, la ilaha illallah. Kita benang-benang, itu masih sengek lagi. Yang profesional tak macam tu, santai aja letak bata, naik bata, tengok, masya Allah lurus, tapi kemas cantik sekali. Kenapa? Kerjanya dia. Sekarang kerjaan kita sembahyang 5 waktu. Bagaimana kalau sampai supaya kita masih tidak ikuti atau tidak sama dengan sembahyang yang Nabi kita laksanakan? Kalau kita setakat sekali dalam seumur hidup, 2 kali dalam seumur hidup, ini enggak tiap hari kita laksanakan. Jadi dari sudut sanalah penting dan perlunya dengan kita melaksanakan sembahyang yang memang mempunyai power, mampu untuk menyelamatkan kita daripada fahsya dan munkar, daripada perbuatan keji dan terlarang. Kemudian yang kedua, yang mampu untuk membuka pintu-pintu gerbang surga yang 8 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifatnya salati. Jadi kalau disebut sifat, rukunnya, syaratnya, adabnya, sunnahnya, dan juga dengan hal ihwal, hal-hal yang ada berkaitan dengan salat, dengan kesempurnaan sembahyang. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, seorang laki-laki masuk ke masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun di nahiyatil masjid tawaddu'an. Jadi kalau bukan pada waktu sembahyang, kalau bukan untuk kita melaksanakan sembahyang berjamaah, khair-khair saja dengan kita duduk di pojok, kita duduk di belakang, kita duduk di samping. Jadi dengan begini sama sekali tidak menonjolkan dan tidak menampakkan diri sebagai seorang Nabi dan Rasul, dan tidak merasa keberatan untuk duduk di nahiyatil masjid daripada pojok masjid. Dan biasakan kalau orang besar jarang mau duduk di situ, mesti Nabi gitu. Yang kira-kira mendapatkan tumpuan dan perhatian daripada orang banyak. Faqala fasalla. Kemudian si laki-laki yang datang tadi itu sembahyang, sumaja fasallama alaihi. Kemudian datang dengan mengucapkan assalamualaikum. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam. Yang macam manapun ini pelajaran bagi kita, kejanggalannya, kekurangannya, kesalahannya, ketidakdisiplinannya, itu tidak berarti dengan kita akan membabitkan ini kepada perkara makruh ataupun juga haram, disebabkan karena dengan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan. Jadi yang walaupun Nabi kita tahu sembahyangnya tadi itu tidak sah atau juga tidak sempurna, tetap saja salam tadi yang berkenaan tadi itu Nabi kita sahlu, waalaikumsalam.
Kita kadang-kadang itu kita memang beda dengan begina. Dan kadang-kadang kalau pada waktu disalamin oleh orang yang merokok kita nggak sanggup, kita ada. Assalamualaikum Haji. Jadi dengan pandangan sinis lagi. Nanti juga kalau pada waktu tengok orang tak ada jenggot, kita punya jenggot tebal. Itu saja, itu saja tak ada disahut tadi. Berikan perhatian. Atau pada saat dengan kita baju kita sampai ke pertengahan petis, tengok orang terlabuh sedikit banyak sampai lebih daripada buku lari, pun juga kadang-kadang kita tak nak tegur dia. Kalau dia salamin kita tak jawab salamnya dia. Nabi kita macam mana? Yang walaupun orang tadi itu salah dan Nabi kita suruh untuk mengulang kembali sembahyangnya, rji' fasali fa innaka lam tusalli, tapi tetap saja salamnya Nabi kita sahut. Qala wa alaika salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' fasali fa innaka lam tusalli. Baraja, kemudian dia kembali untuk kali kedua, summa ja'a fasallama. Faqala wa alaika salam, irji' fasali untuk kali ketiga, fa innaka lam tusalli. Faqala bisalisati aw billati ba'daha, maka pada kali ketiga atau pada kali yang berikutnya dia berkata, alim ya Rasulullah. Memang kalau sudah 3 kali sembahyang Nabi kita suruh 4 balik. Sudah selesai sembahyang Nabi kita kata sembahyang sekali lagi. Selesai salat sekali lagi. Selesai sembahyang sekali lagi. Dan 3 kali dah. Kalau begini terus-terusan mau sampai kapan? Pikir lebih dah mau bertanya saja. Kan kalau bertanya berarti ketawa dengan kita tidak tahu. Faqala alimni ya Rasulullah. Faqala idza qumta ila salati, apabila kamu berdiri melaksanakan sembahyang, maka sempurnakanlah terlebih dahulu wudu Anda. Sebab dikatakan wudu yang sempurna, keadaan yang khusyuk pada masa kita mengambil air wudu akan mempengaruhi dan juga akan memainkan peranannya pada waktu kita sembahyang. Ketenangan, kebeningan hati kita pada masa kita berwudu itu, maka kita akan khusyuk dalam sembahyang. Faqala idza qumta ila sholati fa'asbiril wudu, summa astaqbilil qiblata. Kemudian hadaplah kamu ke arah kiblat, fakabbir summa qra. Tidak dikatakan membaca kalau dengan ucapan kita tidak kedengaran oleh telinga kita sendiri. Segala bacaan dalam sembahyang, baik yang sifatnya rukun atau yang sifatnya sunnah, kalau telinga kita sendiri tidak mendengar, itu tidak sah ataupun juga tidak sempurna. Jadi katakan saja seperti pada waktu kita membaca Fatihah, takbir biasanya yang tadi. Dekat sini supaya kedengaran. Entah asal sebentar. Takbir Allahu Akbar. Tapi tidak sampai kedengaran orang di samping. Kalau sampai kedengaran oleh orang yang di samping itu berarti nyaring. Kalau nyaring hukumnya makruh. Maksudnya kita tidak dapat pahala dengan bacaan kita. Nah, jadi batas baca kedengaran dengan 2 kuping atau dengan 2 telinga kita, tapi tidak sampai kedengaran oleh orang di samping. Sebab kalau sampai kedengaran berarti mengganggu orang. Belajar kira. Qala fakabbir summa qatima tayassara maka minal Qur'ani summa hatta tatma'inna raki'an, kemudian kamu rukuk dengan tumakninah. Riwayatnya di sini summa qra, kemudian baca bima tayassara maka minal Qur'an, dengan yang termudah daripada Al-Qur'an. Artinya tidak mutlak kita harus membaca Fatihah kita. Kalau seandainya dengan kita tidak membaca Fatihah pun sah-sah saja sembahyang kita ikut riwayat yang di sini. Jadi dengan riwayat yang diriwayatkan di sini mata yasar, tidak disyaratkan harus dengan Fatihatul Kitab. Akan tetapi mata yasar di sini ditafsirkan dengan riwayat-riwayat yang lain, itulah dengan riwayat yang mewajibkan untuk kita membacanya. Kullu salatin lam yuqra biha bi Fatihatil Kitab, yang sembahyang yang kita tidak membaca Fatihah, Nabi kita bersabda fahiya khidajun, fahiya khidajun, fahiya khidajun, mungkin dengan riwayat yang akan datang. Qala bismillahirrahmanirrahim, summa hatta tatma'inna raki'an, summa hatta tastawiyan qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa hatta tatma'inna jalisan, summa sujud hatta tatma'inna sajidan.
Jadi itu perjalanan sembahyang daripada rukuk dengan tumakninahnya, i'tidal dengan tumakninahnya, sujud dengan tumakninahnya, duduk antara dua sujud itu juga dengan tumakninahnya, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, wa fi riwayatin sumarfa hatta tastawiya qa'iman, sumar adzalika fi shalatika kulliyah, dan lakukanlah itu kesemuanya dalam sembahyangmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, ini soalan bagi saya soalan yang paling berat dijawab. Entah sudah dijawab oleh ulama, rasanya sudah, tapi tidak pernah terbaca dengan jawabannya. Bagaimana bunyinya? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata, mengawali sembahyang dengan takbir dan juga dengan bacaan. Dimulai dengan takbir, wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tak ada basmalah di sini. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua agak susah juga dijawab. Riwayat yang menyatakan kasamtu baini, kasamtu al-fatihata baini wa baina abdi, kasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku bagi sembahyang itu antara aku dengan hambaku. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala rabbu hamadani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala rabbu asna alayya abdi. Wa idza qala al-abdu malik yaumiddin, qala ana maliku yaumiddin. Wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Jadi pembagian Fatihah kepada dua bagi, tiga yang pertama itu daripada kita, tiga yang selanjutnya itulah lantunan doa dan permohonan kita kepada Allah. Itu ternyata idza qala abdi alhamdulillah, basmalah tidak ada di situ. Jadi itu kira-kira macam mana? Sebab karena mengingat daripada Fatihah kita sampai kepada penghujungnya itu yang tidak ada dengan surah-surah yang lain. Sementara kalau dengan seumpama basmalah itu tidak memerlukan jawaban. Jadi dengan basmalah kita sebagai iftitah, sebagai pembuka daripada segala surah. Surah yang mana saja dimulai dengan basmalah. Jadi dengan basmalah kita tidak perlu komen. Jadi atau kita tidak perlu terjemahkan, juga tidak perlu jawaban. Sementara yang inti setelah basmalah tadi itu adalah Fatihatul Kitab yang dimulai dengan alhamdulillah. Dia telah menyanjung dan memuji. Ar-Rahmanir Rahim juga dia telah menyanjung dan memuji. Malik yaumiddin, akulah yang akan menjadi raja pada hari pembalasan. Ia karena butuh hanya kepada engkau aku menyembah, dan hanya kepada kamu aku memohon pertolongan. Syariat dengan hakikat digabungkan dalam waktu yang sama. Firman Allah, wali abdi masa'al, hadza baini wa baina abdi, ini adalah sempadan antara aku dengan hambaku, dan juga kepada mereka segala permintaan yang mereka mohon. Jadi sepertinya daripada Allah sudah memberikan lampu hijau, memberikan peluang dan kesempatan untuk kita memohon dan juga untuk kita meminta. Ternyata setelah kita pastikan, setelah kita selidiki, apakah kira-kira dengan rezekinya, apakah kira-kira dengan duitnya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, dengan kesehatannya, sebutkan saja dan senaraikan satu persatu. Tidak ada permintaan yang lebih afdal daripada bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan duniawinya, keuangannya, ekonominya, politiknya, budayanya, keluarganya, kesejahteraannya, pergaulan dan lingkungannya, dan juga dengan kebahagiaan yang menyusul, keselamatan di alam kubur, dan juga dengan kebahagiaan yang abadi. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jadi di situ pun juga yang ada jawabannya bermula daripada alhamdulillah, tidak ada basmalah. Sementara di sini kalau kita katakan semacam ini riwayatnya, sesungguhnya Rasulullah SAW mengawali sembahyang dengan takbir, itu betul. Kemudian wal qiraati, dan dengan baca bilhamdulillah. Kalau kita katakan maksud daripada wal qiraati bilhamdulillah itu adalah Fatihah,
yang dimulai dengan basmalah tidak ada masalah. Jadi wal qiraati dengan surah Fatihah atau dengan surah Alhamdulillah tetap dimulai dengan basmalah. Itu takwil daripada ulama jumhur, khususnya ulama Syafi'iyah. Sementara pendapat yang mengatakan basmalah tidak termasuk di situ, al qiraatu bilhamdulillahirabbil alamin, langsung baca dimulakan dengan hamdalah. Istaqimu wa'tadilu, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu bagaimana? Zahir riwayat seperti itu. Berarti tidak ada basmalah. Senang saja kita patahkan alasan mereka. Tengok, dimulai dengan takbir terus dengan qiraah. Tidakkah terdapat puluhan riwayat ada doa istiftah yang nanti kita baca sebelum Fatihah? Sini tak ada. Berarti zahir hadis ini tidak boleh kita ambil. Kita tidak boleh berpegang dengan zahir hadis. Sebab kalau ikut zahir hadis, Allahu akbar, alhamdulillah. Padahal Nabi kita setelah Allahu akbar bukan alhamdulillah. Setelah Allahu akbar wajah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Terdapat puluhan rangkaian hadis mengenai doaul istiftah. Berarti qiraah dimulakan dengan alhamdu itu bukan alhamdulillahirabbil alamin, tapi kumpulannya itu adalah melambangkan kepada nama suratul Fatihah. Wa kana idza raka'a, dan sesungguhnya bagi Nabi apabila rukuk, lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Dan kalau pada waktu Nabi kita rukuk, qala lam yuskhis, diartikan dengan lam yarfa, kepala terangkat, walam yusawib, tidak juga lam yanqabid. Ada dengan sebagian tangan diletakkan ke bawah betis. Rukuk macam itu. Itu terlalu rendah. Jadi rendah, lebih tidak, angkat macam itu juga tidak. Walakin baina dzalik. Perumpamaan yang kita perumpamakan, kepala, belakang, punggung rata. Kalau kita letakkan botol di situ, asalkan dilekatkan dengan gam, botolnya tidak akan jatuh. Nah, gitu. Jadi rata kepala dengan punggung dan juga dengan belakang. Lam yusawib, walakin baina dzalik. Berikutnya, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila Nabi kita mengangkat kepala beliau daripada rukuk, lam yasjud, tidak langsung sujud kecuali setelah Nabi kita tegak berdiri. Berarti ada tumakninah. Maknanya, ini kawan-kawan yang ke Pakistan, jangan dibawa ilmu Pakistan atau ilmu India ke kemari. Kami sebut dengan APB, India, Pakistan, Bangladesh. Banyak kawan-kawan kita yang setelah ke APB, sebutan sana APB. APB ada dua. Ada APB Institut Pertanian Bogor, itu kami hampir tiap hari pergi ke situ. Tapi kalau dengan IPB, istilah kawan-kawan kita yang furud, India, Pakistan, Bangladesh, untuk mereka furud ke sana. Bahkan kadang-kadang kalau kita orang tabligh rasa tidak sempurna kalau belum sampai ke situ. Sebab pusat dakwah bermula dengan Maulana Ilyas, dengan Syekh Muhammad Yusuf, dan juga dengan ulama-ulama kita lainnya yang sekarang ini dipegang sama Maulana Sa'ad, putra beliau. Khair. Tapi pada saat kita kembali daripada sana, sebenarnya kita sudah berubah. Tidak ada sembahyang sesempurna sembahyang menurut mazhab Imam Syafi'i. Semuanya betul-betul diperhatikan dengan basmalahnya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, basmalah tidak perlu. Mazhab yang lain nak dibaca tak dibaca, tidak ada perbedaannya. Mazhab kita kalau tak baca basmalah sembahyangnya tidak sah. Mazhab yang lain kalau tidak niat pun tak ada masalah. Pada waktu baju kita ada niat, wudu kita ada niat, menuju ke masjid kita sudah niat untuk melaksanakan sembahyang. Sudah mereka itu sudah memadai. Kita ada niat kita tuh kita nyatakan pada waktu kita takbir. Niatus syai' muqtarinan, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Mengkasat sesuatu bertepatan dengan waktunya. Jadi yang terbawa daripada Pakistan itu macam mana? Satu, bawah. Ini hadisnya lemah sekali nih yang dibawa nih. Jadi hadis yang paling kuat yang ke dada. Kemudian Nabi kita meletakkan yadaihi ala sadri. Ala sadri atas dada atau ala sadri itu di bawah daripada hujung hati, pun juga masih di dada lagi sebagaimana kita. Nah, yang daripada Pakistan mesti lihat saja yang hafalnya di Pakistan. Jadi imam di sini mesti tangannya begini. Kalau tak percaya boleh carilah. Kalau tak tahu nanti saya tunjukkan imam-imam yang bekas daripada Pakistan. Waladhdallin.
dia jarang aminkan. Kenapa? Sebab mazhab Abu Hanifah tidak sunat amin. Ada amin, senyap je. Rokok, Allahu Akbar, tak ada angkat tangan. Dan tunjukkan nanti masjid-masjid yang mana yang macam itu imamnya daripada Pakistan. Jangan kita tularkan. Kita ulama Syafi'iyah kita, ahli hadisnya banyak, ahli tasawufnya ramai, ahli fikihnya tidak terhitung. Di samping juga ulama-ulama tafsir, dikatakan daripada 4 mazhab yang paling ramai dengan ulama hadis dan tafsirnya itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Sehingga ulama-ulama ahli hadis amsal Imam Hakim, Imam Baghawi, Ibnu Katsir, Imam Baihaqi itu semuanya menjadi khadam kepada fikih Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Hanafi, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, langsung sujud saja lagi. Tadi dikatakan, hadis jelas sekali, Nabi kita tidak akan sujud hatta tatma'inna raki'an qa'iman hatta yastawiya qa'iman. Qala wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Apabila Nabi kita bangkit daripada rukuk, Nabi kita tidak akan sujud melainkan setelah tegak berdiri, artinya dengan tumakninahnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati, apabila Nabi kita bangkit daripada sujud, lam yasjud, tidak akan kembali sujud yang kedua hatta yastawiya jalisan, melainkan setelah tegak duduk dengan tumakninahnya, duduk antara dua sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini, dan Nabi kita membaca pada tiap 2 rakaat at-tahiyyah, maksudnya membaca tasyahud. Wa kana yafrusu rijlahul yusra, dan Nabi kita menghamparkan kaki yang sebelah kiri, wa yasibu rijlahul yumna, dan menegakkan kaki yang sebelah kanan, yang sep. Jadi yang pertama apa? Hari ini malam ini banyak bergerak. Yang pertama, pada masa Nabi kita duduk, baik duduk antara 2 sujud atau juga duduk pada tasyahud yang pertama 2, atau juga duduk pada saat akan bangkit untuk ke rakaat yang kedua dan juga ke rakaat yang keempat. Kemudian yang berikutnya duduk untuk sujud sahwi. Yang pertama duduk antara 2 sujud. Yang kedua duduk pada tasyahud awal. Yang ketiga duduk untuk jalsatul istirahat. Yang keempat duduk untuk orang sujud sahwi, atau duduk orang yang akan menambah rakaat karena masbuk, duduknya iftirash. Macam mana iftirash? Merepakkan yang sebelah kiri, wa yansib. Ini baru mana yansib yang macam ni, tegak. Yansib menegakkan. Kita kadang-kadang tak tegak. Ada yang telondeh macam tu, ada yang ke dalam. Ni imam ni, tengok saja. Ni bukan orang awam. Kalau orang awam okey-okey saja, ni imam macam mana kaki begini? Dia bukan masalah. Ala kulli hal memang masalah kecil, tapi kecil-kecilnya dalam bab sembahyang itu kunci buka surga. Jadi kalau tidak tepat macam mana? Bukan tidak sah, itu kesempurnaannya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, kalau ada yang tidak sempurna, pada saat kita terbabit melaksanakan dalam 1, 2, 3, 4 kali, oke-oke saja. Kalau sembahyang sudah berapa ribu kali kita laksanakan? Selamat berapa ribu kali dah? Setahun saja, setahun 360 hari, 360 kali 5. Berapa? Berapa? Kita 1800-an. 1800 kali sembahyang, takkan sebenarnya kita masih tidak tepat lagi. Kalau tidak khusyuk tu, okeylah. Memang susah untuk mengkhusyukkan hati. Sudahnya tidak khusyuk, kurang ikhlas, kurang tadallul, kurang tadabbur, kakinya pula tersalah. Begini. Ada yang sederhana, yang begini lebih parah. Macam tu. Duduk begini, yang sip. Ada yang sip, ada sebagian masih sengek lagi. Sengek kan maksudnya. Jadi makna daripada yang sip menegakkan, arti tegak lurus. Ini kelima jari ini tegak ke arah kiblat. Jadi kita usah kata mestilah kita ejaz pula. Allahu Akbar. Agak-agak sudah tegak, sudah memadailah. Tapi yang penting kiri kita rebahkan, ini dengan kanan kita ikhtiarkan, jari imamnya menghadap ke arah kiblat. Jadi kita tepatkan dengan tegak seperti itu supaya kita duduk ikhtiar
secara betul. Duduk yang semacam ini satu antara dua sujud. Yang kedua, pada masa kita bangkit daripada rakaat yang pertama. Yang satu istirahat. Yang ketiga, pada waktu kita baca tasyahud awal. Yang keempat, pada waktu kita masbuk akan menambah rakaat setelah imam salam. Dan yang terakhir, pada masa kita rakaat yang terakhir akan sujud sahwi. Jadi pada masa sujud sahwi kita tidak duduk tawarruk, duduk iftirash. Setelah bangkit dari sujud sahwi yang kedua, baru kita duduk iftirash dan kita akhiri dengan salam. Jadi itu yang pertama dulu, kita betulkan kaki kita pada waktu kita duduk iftirash. Seperti apa iftirash? Begini, bukan iftirash. Ke bawah tidak juga. Begitu salah. Sini juga salah. Di situ kedua-duanya. Ya masalahnya memang kalau terlampau gemuk memang susah juga. Kalau terlampau gemuk memang susah, susah. Jadi kalau orang gemuk itu mesti kaki kita buka macam tu. Duduk pun agak susah sedikit. Jadi macam mana untuk menurunkan kolesterol dan juga lemak dan berat badan yang banyak tadi itu bukan dengan pilih herbal, jenis-jenis herbal. Jangan makan 2 bulan mesti badan turun. Tuh, istimat kolesterol lebih nih. Hanya kolesterol macam mana caranya? Bukan berdiet, bukan. Cara untuk menurunkan lemak, menurunkan berat badan, pas segala macam, jangan makan 3 bulan. Bukan setakat kolesterolnya yang turun, rohnya pun juga keluar. Oke, jelas. Iftirash. Wa kana yaqros, nanti kita hamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan tegak. Jadi jangan sengit. Bukan tak boleh saja, tapi kita nakkan yang lebih sempurna. Wa yasimuri ilal yumna wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha ayyabtarisha rajulu dira'ai iftiras as-sabu'. Dan Nabi kita mencegah seseorang duduk an uqbatis syaitan. Ada yang mengatakan uqbatis syaitan itulah duduk anjing. Itu dengan ihtibannya anjing duduk dengan meletakkan tangan ke bawah seperti itu. Itu insyaallah kita tidak pernah terbabit. Dan mencegah mereka menghamparkan kedua belah tangan pada waktu sujud. Siku diangkat untuk laki-laki, sementara dengan perempuan siku dimasukkan ke dalam. Jadi pada waktu kita sujud ada dengan sebagian malas mengangkat tangan. Allahu Akbar. Memang senang kita kalau tangan letak di situ, senang. Sujud lama boleh tidur lagi. Tangan letakkan atas lantai. Nah, di siku diangkat, perempuan masukkan ke dalam. Nah, itu di waktu kita sujud. Nabi kita larang kalau sampai kedua belah siku itu kita hamparkan seperti iftiras as-sabu. Maksudnya seperti hamparan binatang. Waswaka dayaqimus salata bit taslim. Nah, ini juga mendebat ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah dalam mazhab mereka, kalau seandainya terkentut sebelum salam, kalau ternyata kita sudah baca tasyahud sampai habis, itu tidak membatalkan sembahyang. Jadi mengakhiri sembahyang tidak mesti dengan salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Mudah sahkan boleh tapi tak sempurna lah. Kalau dalam mazhab kita batal. Kalau sebelum qom, angin lebih duluan qomnya, angin daripada qomnya salam. Batal sembahyang kita. Jadi qom itu mana? Assalamualaikum. Kalau setelah assalamualaikum but, yang walaupun nyaring tak batal sembahyang kita. Kenapa? Karena lebih duluan qom salam daripada but angin. Kalau senyabut angin lebih duluan daripada qom mimnya salam, sembahyang wajib diulang kembali. Mazhab Imam Abu Hanifah tidak demikian. Kalau sudah selesai pada tasyahud, maka sembahyang baik berakhir dengan salam atau diakhiri dengan perkara-perkara yang membatalkannya, itu sudah memadai. Na'am. Qala wa an Abi Humaid. وعن أبي حميد الساعدي قال في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. Qala, jadi kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, qala fi nafarin, berkata-kata di hadapan orang ramai di kalangan para sahabat, ana ahfadukum, aku adalah orang yang paling tahu, yang paling ingat tentang sembahyangnya baginda Nabi. Aku melihat apabila Nabi kita takbir, ja'ala yadaihi, Nabi kita akan meletakkan kedua belah tangan hida'a, berbetulan dengan
kedua belah bahu. Nah, sini yang praktik sebagian ambil hadis yang ini saja zahir, kedua belah telapak tangan berhubungan dengan bahu, maka takbirnya mereka Allahu Akbar. Ini kan, yang takbir begini nih, ada gitu. Allah. Nak rukuk? Allah. I'tidal, sami Allah. Dia tidak akan sampai ke telinga. Kenapa? Ikut zahir hadis yang di sini. Ini bukan satu-satunya hadis, nanti akan terdapat beberapa buah riwayat terkumpul ketiga buah riwayat tersebut. 3 buah riwayat tersebut di dalam kitab Sunan Abi Daud. Qala wa idza raka'a, yang kedua, ini juga tidak ada dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi angkat tangan hanya pada masa takbiratul ihram saja. Yang berikutnya tidak ada. Kita pada 4 Wa idza raka'a, dan apabila Nabi kita rukuk, amkana yadaihi min rukbataihi, Nabi kita tamkin, bukannya setakat diletakkan, bukan setakat disentuhkan, tapi tamkin, meletakkan dengan secara tamkin, rapat dan kuat, kedua belah telapak tangan beliau min rukbataihi. Jadi bukannya setakat disentuh, tapi memang diletakkan dan jari tangan kita renggangkan. Jangan renggangnya buka banget, jangan dirapatkan. Rapat tangan itu hanya pada masa sujud saja. Jari tangan kita rapatkan hanya pada masa, jari tangan kita rapatkan pada 2 waktu. Satu di waktu kita sujud, dan yang kedua pada waktu kita duduk. Baik duduk tasyahud awal, tasyahud yang kedua, atau duduk antara 2 sujud. Itu tangan dikumpulkan. Selain daripada itu tangan dibuka, tapi tafriqan wasatan. Pada waktu takbir tangan direnggangkan, Allah, renggang. Tolong, itu terbuka banget. Itu karena sudah latihan masuk dalam pasir untuk mengerti orang. Allah, satu renggang. Dengan semua jenisnya. Pada waktu i'tidal, pada waktu akan rukuk, bangkit daripada tasyahud awal pun juga semacam itu. Kemudian yang kedua pada masa kita rukuk, Allahu Akbar, tangan pun direnggangkan. 5 jari kita renggangkan, ma'tamkin wa makkana, dan mentamkin, meletakkan kedua belah tangan ke 2 rukbah, kedua lutut. Summa hasara, Nabi kita panjangkan. Hasara bermakna di bawah, ai sanahu wa khafatahu, lipat dan merendahkan, maksudnya meratakan. Summa hasara zahra fa idza rafa'a, dan apabila Nabi kita bangkit ra'sahu istawa, tegak, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga tiap tulang bilulang kembali pada posisinya. Tangan jangan diayun, jangan digerakkan. Kalau pada masa tangan masih berayun terus kita sujud, berarti kita tidak bertumakninah. Arti daripada tumakninah, Allah sukutun ba'da harakah, diam setelah pergerakan. Rukuk, Allahu Akbar, diam semuanya. Jadi pada posisi rukuk semuanya diam. Kalau pada masa rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah, itu tak ada tumanina. Sebab tangan masih bergoyang lagi. Yang tadi itu, yang walaupun tidak serentak tapi bergiliran. Masa rukuk, kanan dulu baru ganti yang kanan, bukan dengan yang kiri. Itu tidak ada tumanina. Bila tumanina anggota senyap, diam semuanya. Sukun ba'da harakat, diam setelah pergerakan. Sujud, Allah, sehingga kembali tiap tulang belulang pada tempatnya. Faidah sajada, berdiri lagi. Wada'a yadaihi, tidak tadi sami Allahu liman hamidah, diamkan, jangan digoyang. Baru sujud. Idza sajada wada'a yadaihi, Nabi kita letakkan kedua belah tangan beliau ghaira muftarishin wala qabidihima. Dan apabila Nabi kita sujud, riwayat dari sini tidak lengkap, riwayat yang lain Nabi kita mulakan dengan kedua belah kaki. Tutup dulu, baru kedua belah telapak tangan, baru dahi dengan hidung secara serentak. Dan dengan kita letakkan sekaligus atau secara serentak. Dimulai dengan lutut, kecuali kalau orang yang tidak dapat mengendalikan badan, tak stabil, itu kadang-kadang sujudnya terpaksa harus tangan dulu. Sami Allahu liman hamidah.
Allah. Itu memang uzur. Kalau kita ini masih muda lagi, jadi jangan muda kayak orang tua. Ya Allah, umur baru 23 tahun, bagi daripada dia Allah. Itu gaya orang tua macam itu. Itu udah 80 umur tak apa. Kita ini masih 30-an. Tidak pernah cerdas dalam pergerakan jangan. Bahkan kadang-kadang termaju lagi kaki pada waktu berdiri. Berdiri, berdiri mundur lagi ke belakang. Orang itu tak apalah. Kita tak demikian. Alhamdulillah, usahalah kita buat sembahyang sesempurna mungkin dan sebaik-baiknya. Qala wa idza sajada, dan apabila Nabi kita sujud, wada'a yadayhi, Nabi kita letakkan kedua belah tangan beliau ghaira mubtarish, dengan tidak menghamparkannya, maksudnya siku diangkat. Qala ghaira mubtarishin wala qabidhihima. Kenapa? Karena laki-laki dihamparkan, tidak dikobot. Qabadhah saya digenggam, dimasukkan ke dalam pun juga tidak. Kenapa? Karena laki-laki yang sujud macam itu, sujud tangan siku dikedalamkan untuk perempuan. Ya memang kita pun paham, hikmahnya pahamlah. Kalau tak paham tak payah pahamlah. Kan? Kalau perempuan sujud macam laki-laki macam tu, teruntai. Nah, tak boleh diamankan. Ada bagian yang perlu diamankan. Qala wastaqbala, tengok. Berarti ini daripada hadis. Dulu kita pikir itu daripada perincian fuqaha, ulasan daripada fuqaha, ternyata tidak. Memang diriwayatkan daripada hadis. Fuqaha justru menumpang daripada riwayat yang diriwayatkan. Macam mana? Pada waktu sujud tadi itu kedua tangan diangkat. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlai, atraf, dan Nabi kita hadapkan ke 10 jari kaki beliau ke arah kiblat. Nah, jadi bukan siki-siki saja, tidak. Yang walaupun menurut mazhab kita kalau sudah terdirikan dalam 3-4 jari itu sudah memadai, tapi kalau boleh pada masa kita sujud ke 10-nya ini kita lipat pada masa sujud itu. Wow, ke 10-nya terlipat ini. Tapi kadang-kadang sakit, kalau tak terbiasa sakitan. Jadi sujud itu kadang-kadang sampai yang ke angkat. Sikit saja. Kata ibu jari saja yang tersangkut. Yang lainnya sebenarnya tergantung. Abolnya macam mana? Ke 10-nya kita sujudkan, kita lipat dan mengarah ke arah kiblat. Qala al-qiblata bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblata fa idza jalasa, dan apabila Nabi kita duduk antara 2 rakaat, antara 2 kali sujud, duduk antara sujud, jalasa fi rak'ataini tasyahhud awal, atau yang sebelumnya tadi duduk antara 2 sujud, jalasa ala rijlil yusra, duduk atas telapak kaki yang kiri, wa nasaba, sama dengan yang tadi juga, dan dengan menegakkan kaki yang sebelah kanan. Fa idza jalasa fi rak'atil akhirati, ini tidak terdapat dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi semuanya iftirash. Rasa semuanya begini. Jadi itu yang saya katakan tadi, imam-imam yang balik dari sana pun juga sebenarnya macam itu. Masjid Firdaus, apa gunung loh. Nah, itu tak pernah angkat tangan. Tapi biar haji tahu nanti masuk itu. Tentu harus salah. Macam mana? Diingatkan, tapi rugi mengingatkan kadang-kadang. Kalau diingatkan, mau masa di Masjid Bukhari, Haji, ini sutra kita nih tak betul. Ini sujadah ke tengah. Kalau memang juga kita ke belakang, jadi kita bersutra dengan tembok. Tapi tetap juga tidak dipakai, tapi tidak diamalkan. Qala bedanya rasa rakatil akhirat, tidak. Tapi Nabi kita duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlal yusra, Nabi kita keluarkan, kedepankan kaki yang sebelah kiri, wa nasabal ukhra, dan juga menegakkan yang sebelah kanan. Kanan tegak, kiri keluar, dan kita sebut dengan qa'datut tawarruk, duduk dengan tawarruk. Ada sebagian ulama mengatakan lengkungkan sedikit, tarik kaki atau jari yang 5 tadi itu untuk kita hadapkan ke arah kiblat. Jadi rakaat yang pertama, tasyahud yang pertama tadi dengan iftirash. Sementara rakaat yang terakhir, akhraja rijlal yusra, keluarkan yang sebelah kiri,
Tegakkan yang kanan karena tetap tegak. Sementara jari yang lima ini karena yang ini sudah kelima-limanya hadap kiblat, maka kita usahakan juga yang sebelah kiri ini pun juga kita hadapkan ke arah kiblat. Tarik sedikit. Tarik. Lengkungkan supaya jari-jarinya pada ke situ. Ini paling susah duduk iftirash. Kalau badan kita agak naik sedikit, tambah dengan kolesterol, perut buncit, itu. Sumpah saja tulisan-tulisan kalau ditulis sengit macam tu tak ada yang cantik. Allah. Tak bagus kan? Nah, jadi jangan sampai tukang lebih elok pasang kipas dan juga pakai peralatan. Semuanya rapi nih, semua tuh 3, kemudian samping-nyampingnya yang walaupun sederhana dengan lampu-lampunya tapi tertata kemas dan rapi. Takkan kita untuk ibadah yang buat kita. Rumah saja kita tata rapi. Tuh Masya Allah tabarakallah. Tuh dengan bunganya, sini melati, yang sini anggrek, ini entah bunga apa, susun campur, cantik Masya Allah tabarakallah. Semuanya tertata bagus. Pakai pun rapi di situ. Tidak ada. Kalau seandainya ada kita komplain. Tapi kalau dengan sebaik kita tidak terlalu kemas dan juga tidak rapi, kita biasa-biasa saja. Padahal rapi-rapinya kereta pakaian. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Apa pula Tuan Haji ini maksudnya? Kan Ustazah, tuh balon dikatakan. Macam tu ini saja sudah tak kemas, tak senang. Atau pakai sogok. Takkan kita boleh tahu kemas dalam meletakkan sorban. Ternyata pada waktu kita melaksanakan sembahyang yang itu adalah harapan satu-satunya, harapan kita satu-satunya untuk membuka pintu gerbang surga. Nabi kita bersabda, pembuka sembahyang itu adalah wudu dan pembuka surga itu adalah sembahyang. Miftahul jannati as-salatu. Jadi tidak salah kalau dengan kita mempelajari sembahyang seperti keterangan yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Sebab kitab fikih tidak sebagaimana yang diduga oleh Salafi dan Wahabi. Diduga sama mereka tuh buah pemikiran daripada ulama. Lo ngapain lo dengan mazhab Hanafi? Ngapain lo dengan mazhab Syafi'i? Ngapain? Bukan ngapain seperti itu. Kalau kamu ajak kami untuk mengenal hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis, mereka lebih hebat hukum hakamnya atau lebih hebat Al-Quran dan hadisnya daripada kita. Sebab dengan mereka, kalau kita masih guna iPad lagi, cari hadis yang mana, tahriknya siapa, cari. Tuh, tak ada nih. Kelewatan. Tarik atas. Mereka tadi sudah di kepala semuanya. Hadis di kepala, Quran di kepala. Kita untuk menghafal 500 buah ayat hukum hakam, namanya ayatul ahkam. Ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum di dalam Al-Quran tidak kurang daripada dalam 500 ayat. Itu pun kita tidak hafal. Cuma hafal ayatul ahkam, hadisul ahkam dalam Bulughul Maram itu lebih daripada 1000 hadis. Arba'in Nawawi saja sampai sekarang belum hafal lagi. Jangan karena Arba'in Nawawi kuliah yang kafirun tersalah-salah. Ujungnya tak tahu. Kuliah kafirun susah, lam yakun juga susah. Lam yakunil ladzina kafaru itu kadang-kadang tertukar-tukar. Itu yang paling pelik pada waktu baca syed akhirnya tabarak. Gimana boleh kata barak? Masa sembahyang sujud di Kelantan, Masjid Kota Baru. Jadi waktu itu yang jadi imam Hafiz. Di belakang pun juga imam-imam Hafiz. Saya ada jadwal untuk kuliah subuh di masjid itu. Jadi pada waktu asik-asiknya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalika bukan Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Hanya kita dalam lagu dia tadi. Jadi karena kita membaca Alif Lam Mim Tanzil, tentu makmum akan menunggu sajdahnya. La yastakbirun. Tapi imam tadi itu tak bagaimana dengan keasikan kita mendengar lagu dia tadi itu. Ternyata sampai ke penghujung surah. Penghujung surah Alif Lam Mim Tanzil. Penghujung surah hujung surah daripada dari Tanzil. Innahum muntazirun. Allahu akbar, kata imam.
Jadi imam-imam hafiz di belakang, di antaranya saya sendiri, tapi saya masih boleh kontrol keadaan. Jadi sudah, betul ya? Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Setelah dia baca itu tegamam semuanya. Sujud sajdahnya mana? Jadi bila imam tadi itu melangkah, bila imam tadi itu melompat baca sehingga dengan ayat yastakbirun tadi itu tak terbaca. Jadi pada masa imam tadi itu, imam kan depan, makmum ramai di belakang. Jadi imam Allahu Akbar, imam rukuk. Sebab dia pun juga pening juga. Tapi bagaimanapun itu bukan sujud. Itu bukan sujud sajdah, itu adalah penghabisan daripada surah Alif Lam Mim Tanzil. Dia rukuk di belakang, karena biasanya selepas orang pada imam baca Lam Mim Tanzil mesti ada sujud. Jadi pada waktu dengan Allah Akbar langsung sujud. Itu kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang kedua, sujud naik balik Allahu Akbar 2 kali. Karena dengan imam sami Allahu liman hamidah. Kan kalau sujud sajdah Allahu Akbar lagi, yaitu Allahu Akbar sami Allahu. Pokoknya salah nih. Jadi dia sujud menunggu imam bangkit daripada sujud. Yang kedengaran sami Allahu liman hamidah. Jadi kita jadi 3 mazhab, ada yang batal, ada yang membatalkan sembahyang. Bijak imam pada subuh hari itu, selepas dia sembahyang dia langsung lari ke pejabat, langsung ke bilik imam. Tinggal saya yang ceramah. Akhirnya tajuk topik pembicaraan berubah kepada tentang pembacaan ayat sajdah, tapi hilang sujudnya, terus terbagi atau dengan makmum terbagi kepada 3 kumpulan. Bagaimana cara kita mengatasinya? Jadi tadi itu yang ke imam rukuk ikut rukuk itu sudah betul. Sementara macam mana dengan yang sujud? Dengan yang sujud, kalau pada saat imam bangkit dengan i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia harus bangkit daripada sujudnya tadi itu. Daripada bangkit, sujud, bangkit, berdiri tegak dulu, setelah berdiri tegak baru rukuk. Allahu Akbar. Tidak boleh daripada sujud langsung kepada rukuk. Sujud, sajdah nih. Imam sami Allahu liman hamidah. Kita pun dari dia ini rokok. Sujud rokok akhirnya dia. Itu tak boleh. Itu menyamar namanya. Itu sama saja guru buat peraturan. Tak boleh masbuk kena denda. Masbuk kena. Kalau digontor barangkali digondol. Jadi senang saja kalau santri pelajar yang pintar, dia ada ketinggalan 1 rakaat. Subuh 2 rakaat aja. Jadi macam mana cara dia mengatasinya? Kalau masbuk datang rakaat kedua, nanti tambah rakaat 1 ketahuan sama tuan syekh, kena denda dan juga kena sanksi. Jadi macam mana caranya? Jadi imam pada rakaat kedua dia tidak ikut imam, dia sembahyang sendirian. Biar imam itu kisah. Allahu Akbar wa Allahu Akbar. Rakaat kedua baru dia menumpang dengan imam. Imam dah dekat-dekat rukuk, dia baru kaitkan sembahyang dengan imam, ikut imam pada rakaat yang kedua. Rakaat pertama dia buat sendirian. Sehingga pada masyarakat kedua baru menumpang dengan imam, boleh, tidak ada masalah. Tidak mesti niat jadi makmum pada rakaat yang pertama. Boleh niat jadi makmum itu di pertengahan sembahyang kita. Jadi pada saat kita bahasa sana ngebut sendiri, laju dulu, selesaikan rakaat yang pertama. Nanti kita jumpa dengan imam pada rakaat yang kedua. Imam baca surah apa? Al-Insan, surah Al-Insan panjang, jadi nyamar saja lagi imam kunut juga, imam salam juga. Lumayan tak kena hukuman kita. Lepas sanksian. Tapi itu ala kulli hal tak juga menipu. Menipu tidak, cuma kurang bagus lah. Nabi kita bersabda kepada sahabat yang tak nak ketinggalan rakaat, kalau tunggu masuk ke sini, kita tahu imam tu rukunya tak lama mana. Kalau tunggu kita masuk, jelas kita ketinggalan rakaat. Maka dengan Sayyidina Abu Bakrah, pada waktu tengok Nabi kita sedang sujud di dalam, pikir kalau aku masuk ke masjid dulu sampai ke saf, jelas aku ketinggalan rakaat. Maka sebelum sampai ke saf sudah takbir Allahu Akbar rukuk di sini. Rukuk di sini karena sendirian saya berjalan. Sehingga sampai ke saf situ. Lepas sembahyang nanti kita tanya, Nabi kita doakan, zadakallahu hirsan,
Moga kamu lebih bersungguh-sungguh, tapi wala ta'ud, jangan kau ulang balik cara macam tu. Sebab kita boleh bayangkan kalau 10 saja yang macam tu. Jadi masalah betul dalam sembahyang. Itu dia permasalahannya. Tapi itulah ada ilmunya, jadi asik sembahyang. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis, Faidah jala sapi rakatil akhirat, dan apabila nanti kita duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlal yusra, kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan, wa qa'ada ala maq'adati, dan duduk atas punggung. Riwayat Imam Bukhari qala an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibahi. Nabi kita mengangkat kedua belah tangan berbetulan dengan bahu apabila takbiratul ihram. Yang kedua, wa idza kabbara liruku', dan angkat tangan macam itu lagi apabila akan ruku', dan angkat tangan macam itu lagi apabila bangkit daripada ruku'. Qala sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu wa kana la yaqulu dzalika fi sujud. Artinya tidak ada angkat tangan dalam sujud. Angkat tangan itu hanya pada 4 tempat. Allahu akbar takbiratul ihram, Allahu akbar akan ruku', sami'allahu liman hamida, dan pada masa bangkit daripada tasyahud awal rakaat yang ketiga. Qala summa qala wa an Malikin Ibnul Khuwairis radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang ada sembarang soalan. Di besok malam kita sambung hadis yang ke-411. Silakan. Soalan baca tak dengar tak dikira. Tidak, maksudnya tak dengar bacaan kita tu kalau dalam suasana bening seperti sekarang. Jadi jangan ikut Yesus. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada gangguan, tidak ada suasana yang bising, suara kita tu akan bisa dengaran, itu sudah memadai. Yang dalam kita disebutkan ada orang dia zikir qalbi dan ucapan alaih dalam masalah ni. Cuma kalau dua solat zikir qalbi ni, zikir qalbi ingat kepada Allah. Jadi zikir ada yang sifatnya zikir yang dibaca, ada yang sifatnya yang diingat saja. Jadi seperti kita melintaskan waktu jalan, ya Allah, 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 Allah dalam hati, itu yusabu alaihi. Tapi kalau dalam bentuk bacaan seperti qiraatul Quran misalnya, baca Quran itu yuqra man qara'a, dibaca. Jadi bukan hanya dilintaskan di dalam hati. Yang walaupun pada saat dengan kita membacanya di dalam hati itu ada ganjaran pahalanya, tapi yang pada asalnya untuk terpenuhi tuntutan kita membaca Quran itu harus dibaca dengan suara yang kedengaran. Makanya itu dalam kitab-kitab fikih juga dijelaskan kalau misalnya wanita hudur waktu dalam keadaan haid membaca Al-Quran itu hanya di dalam hati saja itu tidak terlarang, atau dengan kumat kamit mulut, tapi suara bunyi tidak kedengaran, itu tidak terlarang. Ada satu masalah tanyakan berkenaan dengan hak-hak wanita pada saat ketika terpisah dengan suaminya. Mungkin terpisahnya itu dengan talak, terpisahnya itu dengan pasah. Kalau terpisahnya dengan talak, maka dengan masa iddah, masa penantiannya itu tergantung kepada keadaan wanita itu sendiri. Jadi kalau ternyata wanita itu masih udzur dengan 3 kali bersih, mazhab Imam Abu Hanifah dengan 3 kali haid. Tapi kalau ternyata sudah tidak udzur lagi, maka dengan masa iddahnya akan berakhir setelah 3 bulan berturut-turut. Kewajiban yang diwajibkan ke atas suami yang menjatuhkan cerai dengan khulu', ataupun juga dengan talak, ataupun juga dengan pasah, itu ada 3. Kita tidak menginginkan itu berlaku dengan kita, tapi kalau berlaku dengan sesiapa saja, seperti itulah ketetapan hukumnya. Yang pertama as-sukna, tempat kediaman. Yang kedua al-kiswatu, pakaian, dan juga dengan nafkah, itu tetap diwajibkan, kecuali kalau dengan perempuan itu dicerai oleh suaminya dengan talak 3. Dengan talak 3, maka dengan perempuan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan tempat tinggal atau juga dengan nafkah, kecuali kalau hamil. Jadi nafkah kepada perempuan yang dipisah oleh suaminya dengan cerai dengan talak 3 tadi itu dikarenakan karena kandungannya, bukan karena dia kembali. Jadi dengan sukna yang pertama
Dengan apakah yang kedua? Dengan kiswah yang ketiga itu kewajiban diwajibkan selama menjelang masa iddah. Satu budaya yang tidak betul di tempat kita, budaya yang sudah memasyarakat. Saya tahu keadaan di Indonesia di sini rasa-rasa tidak jauh berbeda. Kalau pada saat dengan sang istri itu diceraikan oleh suaminya, istri mesti akan balik kampung atau kembali ke tempat orang tuanya. Al-Quran mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah mereka di tempat kamu duduk, di mana berlakunya perceraian. Disitulah dengan perempuan itu akan menjelang masa iddahnya sampai habis. Jadi kewajiban daripada suami yang pertama, tempatkanlah mereka di tempat duduk kamu. Kemudian yang kedua, la tukhrijuhunna min buyutikunna wa la yakhrujna. Mereka tidak boleh keluar daripada rumah suaminya tadi itu, dan juga dengan suami tidak boleh mengeluarkannya illa an-ta'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau pada saat dengan perempuan tadi itu terbabit kepada satu perkara yang terlarang, ataupun juga di rumah yang disediakan oleh suami tadi itu, atau di rumah suaminya suasana tidak aman, ada gangguan-gangguan yang mengganggu, maka dengan perempuan tadi itu boleh saja balik kampung atau duduk di rumah orang tuanya. Selain daripada itu, suami berkewajiban untuk menempatkan istrinya selama masa iddah di tempat dia duduk. Timbul permasalahan, dia duduk di mana pada saat itu tergantung pada tempat tinggalnya. Jadi kalau dengan tempat tinggalnya terdiri daripada satu bilik dengan satu ruang tamu, dengan satu bilik tidur bilik mandi, dan juga dengan satu dapur, itu jelas tidak boleh. Sebab kenapa? Sebab itu dianggap satu rumah. Tapi kalau dengan akses rumah seseorang tadi itu besar, ada terdapat 3 bilik, tiap bilik itu dengan segala perlengkapannya, ada bilik mandi, ada tanda dan lain sebagainya, tidak akan tercampur baur dengan bilik mandi atau juga dengan dapur yang digunakan oleh istrinya. Maka dengan pihak yang berkenan tadi itu boleh saja berada di satu buah. Apakah doa? Apakah riwayat hadis tentang sakatatus shalah? Ada. Jadi Nabi kita selepas takbir tidak langsung membaca, dan selepas waladhdallin amin pun juga tidak langsung membaca surah, dan juga selepas lam yalid wa lam yulad misalnya dengan surah yang dibaca tidak langsung rukuk. Jadi kenapa sakta setelah Fatihah dengan surah itu dipanjangkan pada waktu kita berjemaah, supaya makmum di belakang yang menumpang baca imam pada waktu berjemaah itu berpeluang untuk mendengar bacaan surah daripada imam secara sempurna. Kalau imam tak bagi pulang ini juga diperhatikan pada waktu kita jadi imam, kita kena bagi sakta. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyap dulu. Jangan langsung baca kulhu, jangan langsung baca surah. Bagi peluang makmum di belakang untuk membaca Fatihah sampai habis, baru Bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza saja, dan seterusnya. Itu saktah yang paling panjang antara Fatihah dengan surah. Jadinya itu nanti akan kita temukan daripada hadis-hadis akan kita riwayatkan. Kalau tidak pun itu ada diriwayatkan di dalam hadis. Sementara saktah yang kita gunakan untuk doa selepas waladhdallin, dulu pernah saya katakan, saya temukan hadisnya ada di dalam kitab Tuhfatuz Zakirin dari Imam Asy-Syaukani. Tuhfatuz Zakirin Syarah Al-Hisnul Hasin oleh Imam Al-Jazari. Jadi di dalam kitab tersebut itu amalan mungkin 1 daripada 1000 imam yang mengamalkan. 1 daripada 1000 saja beramal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu ada dulu-dulu. Itu ada hadisnya. Anak tak pasti kedudukan hadis itu seperti apa, tapi ditakrik oleh beberapa ulama ahli hadis, dan hadisnya dan riwayatnya itu ada di dalam kitab Tuhfatuz Zakirin. Yang sebelum kita mengucapkan amin, kita baca Rabbighfirli, tak lebih sempurna dengan wali daya baru amin. Allahumma barik lana bima razaqtana amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Amin walhamdulillah. Mereka minta cepat sahur dulu sahabat. Kalau lupa nanti baca kemudian itu jadi terlupa.